Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di video ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang Cisco Packet Tracer ya. Dan sekarang mari kita sama-sama mengenali user interface ya, atau tampilan secara umum dari Cisco Packet Tracer. Kalau pertama kali kita jalankan, tampilannya akan muncul seperti ini ya, tentunya setelah kita semua login gitu ya. Nah, di bagian atas di sini ada deretan menu atau disebut dengan menu bar ya, atau baris menu, di mana setiap menu juga punya sub-sub menu ya, seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lain pada umumnya gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada satu baris yang namanya main toolbar ya, atau toolbar utama. Di mana di toolbar utama ini di sini ada new, kemudian open untuk melakukan perintah dasar ya, seperti halnya dari sub menu tadi. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada namanya common toolbar ya, atau toolbar umum yang digunakan untuk mengelola pekerjaan kita. Misalkan nanti ada device yang kita tambahkan di workspace, kita bisa hapus dari sini. Ini ada delete, kemudian di sini ada select, di sini ada inspect, kemudian ada di sini resize, kemudian place notes untuk menambahkan catatan, garis untuk menambahkan rectangle dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada logical atau physical workspace ya. Jadi di sini kita bisa mengubah workspace-nya itu menjadi logical atau physical gitu ya. Kemudian di area yang putih ini namanya workspace atau area kerja kita, yang nantinya device-device dan juga komunikasinya itu kita akan letakkan di sini. Nah, di bagian berikutnya yaitu ada real time dan simulation. Jadi di sini namanya mode ya. Jadi paket tracer itu memiliki dua mode, yaitu mode real time dan mode simulation atau simulasi ya. Kita bisa melihat jaringannya berjalan secara langsung atau kita simulasikan tahap demi tahap gitu. Nah, kemudian di bagian ini di bawahnya di sini ada network component box ya. Jadi di sini ada namanya network device, kemudian ada end device, kemudian di sini ada komponen, ada communication ya. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan tipe komponennya gitu ya. Jadi kalau kita pilih komponennya di sini network device, di sini ada tipe-tipenya. Di sini kita pilih router, misalkan ini tipe routernya. Kemudian kita pilih di sini switch, di sini tipe-tipe switch yang tersedia. Kalau kita pilih hub, di sini juga tipe-tipe hubnya. Kalau kita pilih wireless device, di sini juga ada tipe-tipe dari wireless device yang bisa kita gunakan untuk simulasi nantinya. Nah, berikutnya yaitu user created packet window ya. Nah, ini nanti akan mengelola paket-paket yang kita masukkan ke dalam jaringan selama skenario berjalan gitu ya, atau selama skenario simulasi gitu. Oke, penjelasan ini sebenarnya sudah ada di dalam help-nya ya. Di sini ada atau kontennya. Kalau kita arahkan kursor kita ke sini, tanda tanya ini kita klik, kita akan diarahkan ke, nah di sini ada interface overview. Nah di sini. Nah, oke ya. Kita minimize saja. Setelah kita tahu ini bagian-bagian dari user interface dari Cisco Packet Tracer, kita akan mencoba untuk membuat jaringan yang paling sederhana menggunakan network device. Kita akan tambahkan saja satu buah PC ya. Untuk menambahkan device ke dalam workspace, kita tinggal pilih saja. Misalkan kita pilih network device-nya end device. Kemudian di bawahnya di sini kan ada keterangannya ya, end device, ada home, kemudian ada smart city gitu. Kita pilih saja yang paling ini end device, kemudian di tipenya di sini kita pilih saja PC. Kita klik, kemudian kita klik juga di workspace-nya, klik. Nah, jadi gini untuk mencontohkan atau mensimulasikan bahwa ini sebuah PC. Nah, untuk namanya ini adalah PC 0. Kita bisa ubah namanya dengan mengklik saja di sini. Ya, kita bisa ubah namanya sebenarnya di sini, tapi saya tidak akan mengubahnya.
atau dengan cara mengklik sekali ya. Kalau diklik satu kali ini di gambarnya, maka dia akan muncul kotak dialog yang memberikan atau yang menampilkan informasi dan juga konfigurasi yang ada di device tersebut. Dan seperti di sini, untuk PC0, di sini ada di tab physical, di sini ada modul-modulnya. Di sini pun ada gambar yang bisa kita simulasikan untuk tombol powernya ya. Ini bisa kita zoom in coba. Nah, ini kan tombol power. Kalau ini kita klik, nah ini berarti PC-nya mati. Kita bisa simulasikan untuk on off-nya juga. Kemudian juga di sini masing-masing modulnya kalau kita klik, nah ini kita original size saja. Ini kalau misalkan kita klik yang ini ya. Nah, berarti ini yang bagian PT host NM itu yang gambar ini, berarti di sini ya. Kemudian di sini ada tab config. Nah, di sini untuk mengubah nama seperti yang saya lakukan tadi untuk PC0, kalau mau diganti di sini silahkan. Selain mengubah namanya, di sini juga kita bisa mengatur gateway atau DNS IP versi 4-nya, maka DHCP atau statistik dan ada statik ya gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini juga bisa kita pilih untuk algoritma setting, kemudian interface-nya. Di interface ini ada dua ya, ada fast ethernet, kita bisa atur IP address-nya. Nah, kemudian di sini ada tab desktop. Nah, ini alat yang biasanya sering digunakan lah ya. Seperti di PC itu kan ada, kalau mau konfigurasi IP address, kemudian untuk dial up, untuk membuka terminalnya, command prompt seperti CMD di Windows gitu ya. Kemudian untuk mensimulasikan membuka web browser untuk mengakses HTTP maupun HTTPS. Kemudian untuk konfigurasi wirelessnya, untuk pengaturan koneksi VPN dan seterusnya. Ini banyak sekali. Oke. Ini ada programming dan ada juga atribut ya. Sekarang kita coba atur saja IP address-nya ya. Jadi setiap PC kan bisa kita atur IP address, kita bisa klik di desktop dan di sini IP configuration. Kita klik saja. Kemudian kita buat static. Ya, interface-nya adalah ini ya, fast ethernet. Nah, saya contohkan untuk IP address kita gunakan saja kelas C yang paling sering digunakan, yaitu 192.168.1.1 misalkan. Kemudian subnetnya kita juga gunakan subnet default dari ini ya, 255.255.255.0 gitu ya. Kemudian default gateway-nya kita samakan saja dengan ini 192.168.1.1. Untuk DNS-nya kita kosongkan saja dulu. Oke ya, kalau sudah. Oke, kalau sudah ini nggak perlu kita simpen ya, kita cukup tutup saja di sini. Oke, close. Oke. Sekarang kalau kita tunjuk saja di sini, tidak usah diklik, ditunjuk. Di situ ada informasinya ya, bahwa kita sudah membuat IP-nya 192.168.1.1/24. /24 itu adalah prefix untuk netmask yang 255.255.255.0 ya. Oke. Kemudian untuk mensimulasikan jaringan tentu kita punya minimal 2 device ya. Jadi kita tambahkan lagi satu PC saja. Taruh di sini. Kita atur juga IP address-nya ya. Kita bisa klik sekali, kemudian di desktop kita masukkan IP address-nya di IP configuration, kita juga pilih static, kemudian IP address-nya kita buat yang satu network ya, 192.168.1.2 misalkan. Kemudian subnet mask-nya sama default saja seperti ini. Default gateway-nya 192.168.1.1 misalkan. Ini adalah IP address PC yang pertama tadi atau PC0 ya. Oke, berikutnya kita coba tutup saja. Dan untuk mengkoneksikan antara satu PC dengan PC yang lain, kita bisa gunakan kabel secara langsung ya. Tapi kabelnya harus kabel dengan tipe crossover. Kita pilih di sini. Kalau kabel kita carinya di device communication. Kemudian di sebelah kanan tipenya cari yang tipenya muncul di informasi di sini ya. Ini yang cross. Kita klik, kemudian kita coba koneksikan. Klik pada gambar PC ini, klik. Kita pilih yang fast ethernet 0. Nah, ini artinya kita nyolokin kabel itu ke fast ethernet-nya gitu. Kemudian klik lagi di PC yang kedua, klik. Kemudian pilih fast ethernet 0 di PC
1. Oke. Ini langsung kelihatan ya, ada indikatornya berwarna hijau. Apakah kedua PC ini sudah terkoneksi? Sekarang kita coba dari salah satu saja. Misalkan dari PC 1 kita klik sekali. Kemudian untuk melihat koneksinya kita tes menggunakan ping saja ya. Dan untuk melakukan ping kita bisa dari desktop kita pilih yang command prompt sini. Coba kita ping ke 192.168.1.1 ya untuk PC 0 ini. Kita enter. Oke ya, kalau di sini sudah muncul jawabannya replay from 192.168.1.1, ini berarti sudah terkoneksi. Kemudian kita coba dari yang satunya lagi. Kita coba dari sini, dari PC 0 kita klik. Kemudian kita masuk ke command prompt dan kita ping ke 192.168.1.2 tadi ya. Enter. Oke, artinya kedua PC yang sekarang ini kita simulasikan sudah terkoneksi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau praktek langsung dengan perangkat fisik ya, kita sediakan saja laptop atau komputer 2 gitu. Kemudian masing-masing diatur IP address-nya. Kemudian buat kabel dengan tipe crossover. Kemudian colokkan aja di keduanya gitu ya. Maka kedua PC atau laptop akan terkoneksi. Sekarang saya mau tambahin menggunakan switch. Oke ya. Berarti klik aja di sini di bagian command toolbar ini ada delete, klik kemudian arahin ke kabelnya. Nah, diklik ya. Dia hilang. Kemudian saya akan tambahkan satu buah switch. Kalau switch itu berarti di network device, di sini kita pilihnya switch. Oke. Nah, kita pilih aja yang PT switch ini ya. Taruh di sini misalnya. Oke, sekarang kita punya dua PC yang masing-masing sudah memiliki IP address dan sekarang kita sambung nih, tidak secara langsung dari PC ke PC tapi melalui switch. Berarti kabelnya kita pilih communication, kabelnya yaitu yang straight. Kita pilih yang ini, kemudian klik di sini pilih fast ethernet 0, klik di sini pilih yang fast ethernet 0 1 misalkan. Kemudian pakai kabel yang straight lagi, klik di PC-nya fast ethernet 0, klik di switch-nya fast ethernet 1/1. Oke. Sekarang seperti itu dan kita coba tes lagi koneksinya dari sini. Kita ping lagi coba dari PC 0 saja. Kita ping ke 12 ya. Oke, belum terkoneksi ya. Belum terkoneksi. Coba kita request timeout. Karena ini masih warna orange ya. Jadi kita harus menunggu sampai dia warnanya hijau. Seharusnya nggak ada masalah. Nah, ini udah hijau ya. Nah, kalau sudah hijau harusnya dia replay. Tadi menunggu karena switch-nya belum on ya. Oke. Ini nggak ada masalah ya. Dengan switch pun juga sudah replay. Artinya dua PC ini sudah terkoneksi atau terhubung ya. Nah, bagaimana kalau misalkan mau tambahkan PC yang ketiga? Ya tambahin saja dari sini. Pakai yang end device. Pakai yang end device kemudian pilih yang PC ya. Atau mau laptop. Nah, coba kita tambahin laptop. Tambahin di sini. Nah, kita cek laptop ini ya. Laptopnya ini punya oh ada ya. Ada. Kalau kita lihat di sini ada fast ethernetnya. Kalau ada fast ethernetnya kita langsung aja setting di desktop kemudian kita pilih IP configuration. Nah, karena kita mau koneksikan ke switch berarti IP-nya juga harus di segmen atau di network yang sama. Jadi 192.168.1.3 misalkan ya. Ini sampai 254 ya. Oke. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1 aja. Udah, seperti itu saja cukup. Kemudian di close dan kita koneksikan ke switch. Caranya gunakan communication, kemudian pilih kabelnya straight, klik, kemudian dari sini boleh pakai yang fast ethernet 21, klik di laptopnya pakai fast ethernet 0. Kita tunggu sampai yang oranye ini berubah menjadi hijau. Oke ya, sudah hijau dan sekarang kita coba cek dari PC 0.
Kita ping ke 192.168.1.3 ya untuk IP laptop tadi kita enter. Oke, semuanya sudah replay dan berarti 3 device ini PC 0, PC 1 dan laptop 0 ini sudah terhubung. Ini boleh ya kalau misalkan PC 0-nya mau kita ganti dengan kita klik saja, kita ganti dengan IP address, tapi ini bukan berarti mengganti IP address-nya ya, tapi hanya sekedar menandai saja supaya kita tahu bahwa oh ini PC IP-nya sekian gitu. Misalnya 192.168.1.1 ini ya /24 misalkan. Nah, boleh saja seperti itu, tapi ini bukan berarti merubah IP address yang di dalamnya. Itu hanya merubah di bagian di sini ya, config terus di display name. Bukan IP address yang ada di sini. Bukan ini ya. Tapi hanya di bagian display name-nya. Atau kalaupun misalkan ini kita tetap jadi PC 0 gitu ya, PC 0. Oke. Kalau kita mau tambahin untuk memberikan label IP mungkin bisa tambahin dari sini sih, kasih catatan gitu. Note gini. Taruh di sini misalkan ya 192.168.1.1/24 gini. Oke, seperti itu juga bisa ya. Oke. Oke, kalau untuk menghapus kita tinggal klik di sini, misalkan hapus saja. Oke. Itu kalau diperlukan. Nanti mungkin kedepannya kalau ini sudah banyak perangkat kita supaya kita mudah mengidentifikasinya, mungkin hal-hal seperti itu perlu kita lakukan. Oke, mungkin itu saja dan kita coba simpan dari menu file, kemudian kita pilih save. Di sini ada save as pkz ya. Nah, kalau ini untuk menyimpan nih file packet tracer dan juga paket eksternal yang kita tambahkan nantinya gitu ya. Misalkan kita mau nambahin sesuatu dari luar paket tracer, nanti bisa tersimpan dalam satu file kalau kita simpannya pkz. Tapi karena ini semuanya juga berasal dari sini, jadi kita tinggal save aja. Kita simpan. Oke, defaultnya akan tersimpan di sini ya, di Cisco Packet Tracer save. Tapi kalau misalkan kita mau menyimpan di lokasi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita cari saja misalkan di D, kemudian di mana ya, di lab misalkan ya. Kemudian kita simpan di sini, latihan 1 misalkan. Nanti filenya pkt namanya, save. Oke, seperti itu untuk latihan pertama kita atau penggunaan paket tracer dari mulai mengenal user interface ini atau tampilan dari paket tracer dan membuat simulasi jaringan yang paling sederhana menggunakan 2 buah PC, 1 buah laptop dan dikoneksikan menggunakan switch dan kabel dengan tipe straight. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.